Saya pernah tanya sama beberapa teman-teman di BUMN. Saya sampaikan. BUMD. BUMN. Oh ya. Ya, dulu BUMN beli dari siapa? Saya tanya, beli dari siapa? Hampir semua tidak beli, hampir semua itu adalah milik perusahaan Belanda. Perusahaan Belanda dinasionalisasi, kemudian asetnya dicatat, pindah menjadi catatan milik BUMN. Sekarang pertanyaan berikutnya, Belanda beli dari siapa tanah itu? Belanda beli dari warga Betawi? Ya enggak ada lah. Belanda datang ke sini dia pakai garis saja sendiri tanah itu. Ini miliknya Belanda. Nah, apa gunanya merdeka ketika tanah itu tidak bisa kembali dimiliki oleh rakyat kita? Benar juga. Coba, apa gunanya kita merdeka? Jadi saya sering sampaikan, jangan kita itu ketika melihat rakyat yang berada di tanah milik negara, lalu memandangnya seperti mereka itu bukan warga negara Indonesia, bukan bagian dari bangsa Indonesia. Kalau ini adalah bangsa lain yang menduduki tanah kita, itu soal lain. Tapi kalau ini adalah rakyat kita sendiri, yang mereka ingin hidup lebih baik, carilah jalan keluar yang memberikan kepada rakyat rasa kebahagiaan bahwa negara ini datang dengan kerahiman, datang dengan cinta kasih, datang dengan perasaan memiliki ini adalah rakyat kami. Bukan dipandang ini sebagai entitas. Ini harus ada kebijakan nasional bahwa tanah-tanah yang berada terutama di Jakarta, karena yang namanya perusahaan-perusahaan Belanda itu pusatnya dulu banyak di Jakarta. Di sini banyak sekali tanah-tanah yang sebenarnya disebut sebagai tanah milik BUMN, tanah milik negara, yang sesungguhnya itu adalah tanah yang dikuasai oleh Belanda, yang sekarang ditempati oleh bangsa Indonesia yang barangkali kakeknya dulu ikut meninggal memerdekakan republik ini. Coba Bang, ini jadi saya ingin mengajak kita semua, jangan lihat persoalan ini semata-mata soal pencatatan aset di dalam buku laporan keuangan. Tapi ini adalah soal bagaimana negara hadir dan melindungi. Perintah pertama republik ini merdeka untuk apa? Melindungi setiap tumpah darah Indonesia. Pegang itu sebagai prinsip. Dan jadi saya ketika melihat persoalan tanah di Tanah Merah dan tempat-tempat lain, saya selalu sampaikan, sekarang kami hadir berikan solusi. Yuk kita cari jalan keluar hukumnya tuh, yang terakhir tuh Bang. Kita ini seringkali nomor satunya tuh hukum dulu. Ini pakai prinsip keadilan, prinsip kepentingan umum, prinsip akal sehat, lalu cari regulasinya sehingga tiga itu bisa jalan. Nah, dengan begitu, keputusan-keputusan yang kita buat adalah keputusan yang berpihak pada rakyat. Rakyat kecil di dalam kampung-kampung itu Bang mau minta tolong pada siapa? Yang bisa kirim SMS, WA, telepon gubernur, wali kota, menteri, ya petinggi. Rakyat itu, mereka butuhnya pemegang kewenangan, mengambil sikap, saya melindungi, saya mencintai, saya memberikan rasa aman. Nah, itu yang jadi pegangan saya ketika saya harus berurusan dengan kampung-kampung itu Bang. Iya. Termasuk ketika muncul persoalan itu. Jadi saya yakin betul bahwa jalan tengah yang kita lakukan kemarin itu adalah untuk mereka bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Dan saya mengharap pengelola aset-aset negara ini, mari pandang aset ini bukan sebagai barang yang kami beli. Ini adalah barang yang banyak warisan dari pemerintah kolonial. Saya ulang, pemerintah kolonial, penjajah, yang dicatatnya segala milik kita. Sekarang ketika rakyat ingin ikut menikmati juga, what's the problem? Carikan jalan keluar. Mudah-mudahan ini dengar ini. Saya sudah berkali-kali menyampaikan di dalam pertemuan-pertemuan ketika saya menjadi gubernur berurusan dengan BUMN, saya sering sampaikan itu, bahwa sudah saatnya kita mengatur ulang cara pandang kita terhadap rakyat yang sudah puluhan tahun tinggal di sebuah tempat yang tanahnya adalah turun-temurun dari kolonial Belanda.